Hizbullah kembali melancarkan serangan di pemukiman Israel di perbatasan Lebanon, Palestina. Dalam serangan pada 5 Desember, terlihat Hizbullah menargetkan pasukan Israel yang sedang berada di permukiman Al-Manara. Terlihat seorang tentara Zionis yang sedang berada di barak. Kemudian Hizbullah menargetkan tentara Israel tersebut menggunakan rudal. Pasukan Lebanon itu pun meluncurkan rudal dan tepat sasaran mengenai pasukan Israel tersebut. بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا فاطمة الزهراء. Pejuang Hamas mengumumkan telah menghancurkan ratusan tank-tank milik Israel di jalur Gaza. Tak main-main, jumlah tank yang telah dihancurkan militan Palestina itu mencapai 410 tank. Dikutip dari TASS, hal itu diungkapkan oleh anggota Biro Politik Hamas Osama Hamdan. Kehancuran tank-tank itu telah didokumentasikan sejak dimulainya agresi di jalur Gaza. Hamdan menyebut lebih dari 400 unit peralatan militer Zionis telah dihancurkan seluruhnya atau sebagian. Selain itu, ia juga mengatakan terdapat puluhan tentara, perwira tentara penjajah, dan komandan brigade Israel yang telah terbunuh. Hal itu diungkapkan oleh Osama Hamdan melalui sebuah pernyataan di Telegram pada Kamis 7 Desember. Sementara itu, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengatakan, sayap militer Hamas telah menghancurkan seluruh atau sebagian 135 tank militer Israel hanya dalam 3 hari terakhir. Diketahui bahwa sejak pecah konflik 7 Oktober lalu, Israel melakukan agresi ke Gaza dengan mengirim tank-tanknya. Namun, serangan Israel dibalas Hamas dengan serangan yang sulit diprediksi. Israel hanya bisa menewaskan dan menangkap warga sipil, sementara Hamas langsung menyasar prajurit Israel dan kendaraan tempur mereka. Pasukan Houthi kembali melancarkan serangan di kota Eilat, Israel pada Rabu 6 Desember. Pasukan Yaman itu membobardir Eilat menggunakan rentetan rudal balistik. Imbas serangan itu menghancurkan pelabuhan Eilat hingga menciptakan ledakan hebat. Dalam video yang beredar di akun X terlihat rekaman CCTV dari pelabuhan Eilat. Tampak beberapa kendaraan yang terparkir dan sebagian mengangkut logistik. Tampak rudal menghantam kendaraan-kendaraan yang sedang terparkir itu hingga menciptakan ledakan dahsyat. Tak dijelaskan apakah serangan itu menimbulkan korban jiwa atau tidak. Dikutip dari The Times of Israel, insiden penembakan rudal balistik itu menyebabkan sirene di kota paling selatan Eilat berbunyi. Sementara itu, Houthi juga mengonfirmasi serangan itu melalui juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Ia mengumumkan peluncuran sejumlah rudal balistik terhadap sasaran militer pendudukan di wilayah al-Rashars. Penyerangan itu diumumkan pada Rabu 6 Desember melalui akun X. Ia menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer melawan musuh Israel. Mereka juga akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Pasukan Hamas kembali berhasil menjebak pasukan Israel untuk memasuki terowongan di Gaza.
Akibatnya, banyak pasukan Zionis itu pun tewas setelah terowongan tersebut diledakkan. Bahkan hanya dalam 3 hari tercatat sudah ada puluhan tentara yang tewas. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dalam pernyataannya di saluran Telegram Hamas. Dalam pernyataan tersebut, ia mengatakan militannya membunuh atau melukai puluhan tentara Israel selama 3 hari terakhir. Puluhan tentara itu terdiri dari perwira tentara penjajah hingga komandan Brigade Israel. Hamas menghabisi dan melukai puluhan tentara Zionis dengan meledakkan beberapa terowongan dan bangunan yang berisi tentara musuh. Selain itu, tentara Israel juga banyak yang tewas dalam bentrokan dengan Hamas. Tak hanya itu, Abu Ubaidah juga menuturkan bahwa pasukannya telah menghancurkan 135 tank Israel hanya dalam 3 hari, sehingga jumlah banyaknya kendaraan militer yang hancur akibat serangan Hamas mencapai 410 tank sejak awal agresi. Kehancuran tank-tank itu telah didokumentasikan oleh militan Palestina tersebut. Anak dari Menteri Kabinet Perang Israel Gadi Eisenkot yakni Gal Meir Eisenkot tewas dalam perang di Gaza. Gadi disebut sempat membuat pernyataan dengan menyebut bahwa putrinya diculik dan dibawa ke Gaza. Namun kini ia harus kehilangan putranya karena masuk ke jebakan Hamas. Hal itu diungkapkan oleh mantan Kepala Intelijen Pasukan Pertahanan Israel atau IDF bernama Haiman berdasarkan laporan dari Channel 12. Diakui Haiman, Gadi Eisenkot sempat berkata kepada dirinya terkait pengaturan perang, di mana Gadi mengatakan bahwa dirinya akan mengatur perang seolah-olah putranya berada di garis depan kampanye militer dan putrinya diculik di Gaza. Setelahnya, menurut Haiman, Gadi menyatakan dengan gayanya yang lugas dan serius bahwa putrinya tidak diculik tetapi putranya berada di garis depan pertempuran. Diketahui bahwa Gal Meir Eisenkot terbunuh setelah bom meledak di terowongan dekat tentara di kamp Jabalia di Gaza Utara. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit di Israel dengan kondisi yang serius. Namun Gal dinyatakan meninggal dunia karena luka-lukanya. Jasad Gal akan dimakamkan di Herzliya pada Jumat 8 Desember. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memuji Gal sebagai seorang pejuang pemberani dan pahlawan sejati. Ia menuturkan akan melanjutkan setiap kemenangan yang telah dilakukan oleh pasukannya. Selain itu, pejabat lain juga memberikan ucapan duka untuk kematian Gal. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melayangkan ancaman untuk Hizbullah akan menjadikan Beirut Lebanon seperti Gaza. Namun ancaman itu pun tidak dipedulikan oleh Hizbullah. Mereka justru semakin gencar melayangkan serangan ke situs-situs milik Israel. Dikutip dari Anadolu Agency, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menargetkan 2 situs Israel di dekat perbatasan Lebanon Israel pada Kamis 8 Desember. Kelompok Lebanon mengatakan bahwa mereka menargetkan situs Marj dan Harij Ramim Israel di desa Hunin di Lebanon yang diduduki. Selain itu, Hizbullah juga menargetkan situs Israel Ma'ayan Baruj dan menghasilkan serangan langsung. Israel pun membalas serangan tersebut dengan mengirim jet tempur yang menargetkan sekitar gedung koperasi karpet di kota Kounine di Lebanon Selatan. Serangan itu menyebabkan kerusakan pada bangunan tersebut berdasarkan keterangan dari Kantor Berita Nasional Lebanon atau NNA. Penembakan artileri Israel juga menargetkan pinggiran kota Haula, Markaba, dan Wadi al-Salauki di Lebanon Selatan. Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Komando Utara IDF dan Front Lebanon. Ia juga mengadakan penilaian keamanan dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Dalam kunjungan tersebut, Perdana Menteri berjanji militer akan memulihkan keamanan di wilayah utara. Netanyahu mengecam Lebanon akan bernasib sama dengan Khan Younis jika Hizbullah melancarkan perang yang lebih luas. אנחנו במלחמה, אתם מבינים את זה מהיום הראשון. זה יהיה תהליך ארוך, ואנחנו עכשיו בשלב שאנחנו פוגעים חזק באויב גם בפנים, בכניסה לתוך רצועת עזה. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengumumkan tentaranya yang tewas akibat serangan Hamas. Pasukan IDF yang tewas bertambah 2 orang yang merupakan tentara cadangan.
Dikutip dari The Times of Israel, dua tentara cadangan itu ialah Sersan Mayor Kobi Duvas, 41 tahun. Ia berasal dari Batalion 271 Korps Teknik Tempur dari Tiberias. Kemudian ada Sersan Guru Eyal Meir Berkowitz, 28 tahun. Ia merupakan prajurit dari Batalion 699 Brigade 551 dari Yerusalem. Duvas terbunuh di Gaza Selatan, sedangkan Berkowitz terbunuh di utara jalur Gaza. Selain itu, seorang petugas dari unit pasukan khusus anjing Okets terluka parah dalam pertempuran di Gaza Utara kemarin. Dengan bertambahnya prajurit tewas itu bertambah pula jumlah tentara Israel yang tewas sejak perang darat di Gaza mencapai 91 orang. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Diketahui dua tentara tewas sebelumnya juga dilaporkan oleh media Israel. Mereka adalah Sersan Staf Amit Bonzel 22 tahun dan Staf Sersan Alemne Emmanuel Veleke 22 tahun. Bonzel merupakan unit pengintai Brigade Pasukan Terjun Payung dari Shoham. Sementara itu Veleke berasal dari unit Duvdevan Brigade Komando dari Kiryat Gat. Veleke terluka pada 5 Desember dalam pertempuran di Gaza Selatan dan meninggal karena luka-lukanya kemarin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.